bergumul, orang yang di dalam masa-masa krisis. Tapi Tuhan mau pakai kami karena ada gunanya. Bahkan Tuhan mau buat kami menjadi suluh supaya ada orang yang di sekitar kami lewat pergumulan kami, kesaksian kami, semua merasakan terang yang kecil itu. Kami aminkan Tuhan, janji firman-Mu yang juga akan menuntun kami jemaat-Mu. Maka Tuhanlah yang berbicara bagi kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat tetap tekun melakukan kehendak-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepada kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Bapak-bapak bagaimana kabarnya? Wow, mantap. Ibu-ibu? Sangat luar biasa. Opung-opung, opa-opa, oma. Saya lihat mereka tersenyum. Sekalipun saya tahu lansia itu punya banyak pergumulan dan keterbatasan, tapi mereka mampu memperlihatkan senyum dan wajah yang ceria. Amin. Luar biasa memang lansia kita, karena mereka sudah banyak makan asam garam. Sehingga mereka tahu bagaimana menghadapi pahit getirnya kehidupan ini. Justru kita yang muda-muda harus belajar sama orang tua lansia kita. Bagaimana mengendalikan manis dan asinnya garam serta asam dan pahitnya hidup. Jangan kebanyakan yang manis-manis. Endingnya pahit. Itu namanya PHP. Jangan di awal pahit, sampai akhir pun pahit terus. Jangan. Itu namanya tidak punya pengharapan. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita harus tetap bersabar. Amin. Sekalipun jomblo Amang Pendeta, iya sekalipun jomblo. Karena semua orang punya pergumulan masing-masing. Semua orang punya persoalan masing-masing. Tapi bagaimana kita menyikapi persoalan ini yang mau membuat kita belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang menuntun kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis, sebagaimana yang telah disampaikan oleh liturgos kita pada ibadah awal tadi. Bahwa kita dituntun dalam tema tekun melakukan kehendak Allah. Sama-sama kita katakan, tekun melakukan kehendak Allah. Sama-sama kita katakan dan ucapkan dengan hati yang penuh pengharapan. Tekun melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, setiap kita mengulang kata-kata yang positif, itu akan tersimpan dan itu otomatis menggerakkan semua hormon dan tubuh kita. Makanya kenapa ada orang bisa tersugesti? Karena itu perintah otak. Maka perintahkanlah otakmu untuk mengatakan, memikirkan hal yang positif dalam hidup. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan, merancang damai sejahtera. Makanya firman disampaikan, katakan kepada umatku. Maka dikatakan oleh nabi, dikatakan oleh rasul, supaya kita menerima perkataan itu. Jadi katakan itu dalam hatimu, tekun melakukan perintah Allah, melakukan kehendak Allah, karena itu akan menjadi perintah yang mengerjakan tubuh kita. Dan firman Tuhan ini mau menyapa kita dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Yakobus, pasal yang kelima. Kita akan mendengarkannya di dalam
bacaan yang kami sampaikan dalam terjemahan baru yang kedua. Yakobus pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ketujuh, kami membacakannya bagi kita sekalian. Mari ikuti dalam hati. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ada yang berbeda Bapak Ibu dengan yang Bapak Ibu baca? Banyak? Ya, kemungkinan banyak karena terjemahannya dibaharui. Salah satu contohnya tadi ketika kami membaca dikatakan di sana bersabarlah ya. Kalau di dalam terjemahan yang pertama dikatakan apa? Bertekun. Bertekun. Sabar, tabah. Kalau di dalam terjemahan yang pertama bertekun. Dan ini menjadi satu istilah baru yang mau membedakan kita, apa itu sabar, apa itu tekun. Kalau sabar, itu respon ketika ada yang datang dari luar, entah itu pressure, tekanan, yang lebih besar dari kemampuan kita bisa bersabar menghadapinya. Tekun, ulet, itu adalah respon. Bagaimana kita merespon dengan kesabaran itu? Jadi bukan hanya sabar pasif, tapi sabar dalam action, upaya untuk menghadapi tekanan itu. Itu ketekunan. Karena ketekunan itu membutuhkan energi dan satu responsibility atau tanggung jawab. Maka disebut respon. Dan itu penting bagi kita. Supaya kita bisa membedakan mana pergumulan yang harus direspon dengan melakukan firman Tuhan, mana pergumulan yang gak perlu dilakukan dengan yang negatif. Kami memulainya dengan sebuah kisah. Ada anak kerang sedang bermain-main di dasar laut bersama dengan ibunya. Begitu senangnya anak kerang ini, sehingga dengan senangnya dia mencari makan di dasar laut, tapi dia lupa. Di dasar laut yang tenang itu, ternyata ada tantangan kehidupan. Apa itu? Pasir yang kasat mata, tapi bisa membuat perih luka yang menyayat. Itulah pasir. Siapa di sini yang pernah mandi di air godang atau di sungai yang berpasir? Kalau pasir itu masuk ke mata, bagaimana rasanya?
Yang belum pernah matanya masuk pasir nggak tahu dia bagaimana rasanya. Tapi orang yang pernah matanya kena pasir atau laron-laron pada sore hari naik sepeda motor tanpa helm atau kacamata, betapa sakitnya itu kalau nempel di bola mata. Manusia aja menangis dan merasakan perih ketika itu di bola mata. Bayangkan anak kerang ini merasakan sakitnya pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga dia menjerit, "Ibu, sakit sekali apa yang masuk ke dalam tubuhku ini." "Kenapa, Nak?" Ibunya mendekat kepada sang anak kerang itu. Kemudian, "Aku tidak tahu ada yang masuk ke dalam tubuhku." "Ya udah, gak apa-apa, sabar. Mungkin itu akan hilang." Kemudian dia coba menahan rasa sakit itu 1 hari, 2 hari, minggu, bulan. Sakit itu tidak hilang dari tubuhnya. Sampai dia bilang, "Ibu, sakit sekali." Lama-kelamaan, sakit yang dirasakannya karena pasir yang menusuk tubuhnya itu berwarna hitam. Semakin mengeras, semakin membesar. "Ibu, ada apa ini? Sakit sekali dan ini terlihat berbeda dengan tubuhku." Ibunya melihat sang ibu kerang merasakan sakitnya yang dialami anak kerang itu. "Nak, sabarlah. Ibu tidak bisa menjelaskannya. Tapi kalau engkau bersabar, apa yang ada dalam tubuhmu itu akan membalut sakit itu. Dan kamu akan bisa melewatinya." Bapak Ibu jemaat Tuhan, berbulan-bulan sakit itu ditahan. Sampai akhirnya 1 tahun, 2 tahun, rasa sakit itu hilang. Akhirnya dia tidak merasa sakit. Tapi dia kaget karena ternyata dia menemukan satu batu di dalam tubuhnya. Dan kemudian dia bilang sama ibunya, "Ibu, lihat, aku temukan ini di dalam tubuhku." Ibunya berkata, "Nak, itulah mutiara yang dicari-cari banyak orang." Bapak Ibu, kerang itu bisa menjadi 2 bentuk, kerang rebus dan mutiara. Kerang rebus itu yang dimakan orang dan dibuang. Mutiara itu yang dicari-cari orang karena dia berharga. Tapi tahukah kita, berharganya mutiara itu ada harga yang dibayar. Segala sesuatu yang mahal, yang bernilai, itu punya harga yang harus dibayar. Maka perjuangan anak kerang untuk bertahan di dalam pergumulannya itu dibayar dengan rasa sakit yang luar biasa. Sehingga itu menghasilkan mutiara yang bernilai. Bagaimana manusia merespon pergumulan dan penderitaannya? Bagaimana orang Kristen merespon pergumulan yang terjadi dalam hidupnya? Ada 2 bentuk. Ada orang Kristen bersikap negatif. Apa itu? Dia denial. Apa denial? Reject. Menolak penderitaan itu. Seolah-olah, kenapa aku menderita? Why me? Kenapa aku terus yang mengalami ini, Tuhan? Berapa lama Tuhan aku harus begini terus? Berapa lama Tuhan aku harus bergumul terus dengan keluargaku, dengan istriku, dengan anakku, dengan suamiku? Itu contoh-contoh pergumulan orang Kristen yang bersikap negatif. Sikap yang kedua, positif. Apa itu? Sekalipun ada pergumulan itu, sakit itu, dia mencoba mengerti. Mengerti karena dia mendengarkan nasihat, mendengarkan poda, mendengarkan pengajaran. Itu yang disampaikan kitab Amsal. Nak, kalau kau dinasehati, kalau engkau diajari, adong pena masa paru kilon di ngolum, adong tudos-tudos yang mengajarkanmu tentang itu akan membuatmu
bisa bertindak positif. Jadi dua sikap ini menggambarkan tentang bagaimana orang Kristen bersikap. Kemarin kami pergi melakukan pelayanan kepada persekutuan keluarga Kristen yang ada di Tajur Halang. Kami kaget, ternyata ada 6 orang keluarga Kristen yang sudah berumah tangga sejak SMA, sejak kuliah. Mereka terus menjalin persekutuan dengan teman-temannya sampai mereka menikah. Mereka saling bilang, udah tinggal di sini saja biar kita satu komplek. Kenapa harus satu komplek? Iyalah, kita ini kan bekerja, pergi keluar kota. Kalau kau pergi, siapa yang temani istrimu? Kalau sudah punya anak, siapa nanti yang temani? Nah kalau kita satu komplek, kan istri kita bisa saling bersama-sama. Iya juga, akhirnya mereka memilihlah perumahan di daerah Tajur Halang. Kemudian mereka sudah setahun melakukan persekutuan setiap bulan. Bergilir di rumah itu hanya baca Alkitab, beribadah, baca Alkitab, beribadah. Sampai mereka putuskan bagaimana kalau kita buat retreat atau PA Padang. Tapi nggak ada, siapa pendeta kita? Akhirnya mereka menghubungi dan kemudian kami berjumpa di sana. Dalam ibadah itu, ketika MC memimpin ibadah, bernyanyi memuji Tuhan, dan mau masuk mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kemudian kami bertanya, siapa di antara kita yang punya pergumulan? Ternyata ada satu anak muda yang duduk di depan, tiba-tiba menundukkan kepala, dia menangis terisak-isak. Loh, saya kaget, ini laki-laki. Biasanya yang suka menangis adalah serius. Jangan kalian salahkan kalau ada laki-laki juga yang menangis. Enggak boleh laki-laki menangis. Pernah enggak lihat laki-laki menangis, ibu-ibu? Sering suami di rumah menangis. Berarti berat banget pergumulannya di rumah. Kalau suaminya tiap hari menangis. Ini belum menikah. Biasanya laki-laki sering menangis kalau sudah menikah. Ini belum menikah udah menangis. Saya pegang pundaknya, Dik. Apa pergumulanmu yang begitu berat sampai kamu menangis terisak-isak? Sampai kemudian teman-temannya melihat dan kami berhenti. Dia bilang, aku nggak bisa mengatakannya amang pendeta. Berat sekali. Loh, kenapa? Gak tahu. Sudah lama aku nggak beribadah. Tapi kenapa aku bisa beribadah ikut sama komplek kami? Karena abang-abang itu. Dan kemudian itu membuat saya begitu berat pergumulan. Aku jadi menangis, dia bilang. Wah, udah benar kamu, saya bilang. Beratnya pergumulanmu membuat kamu sadar dalam ibadah ini kita membutuhkan hikmat Tuhan. Itu kemarin, hari Sabtu yang kemarin. Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen ketika menghadapi pergumulan, dia mengambil tindakan dan sikap yang benar. Berapa banyak orang Kristen justru salah mengambil tindakan. Berapa banyak anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, ketika dia dibully, ketika dia menghadapi banyak tekanan dari teman-temannya, apa yang terjadi? Kasus yang kita tonton mengerikan sekali. Lompat dari gedung sekolah, mati bunuh diri. Berapa banyak? Makanya ketika kita melihat anak-anak kita punya pergumulan, berbeda dari persoalannya, jangan saling menyalahkan. Itu kata Yakobus. Jangan saling mempersalahkan. Kalau dalam terjemahan yang kedua, jangan bersungut-sungut. Justru tanyalah, nak kenapa? Jangan-jangan dia tertekan, depresi karena perlakuan dari teman-temannya. Ini yang harus kita sadari. Jadi ketika kita melihat ada jemaat kita, tetangga kita, saudara kita sedang bergumul, jangan ditertawakan. Tapi mengertilah, tanyalah apa yang terjadi padanya. Supaya dia jangan salah mengambil tindakan di dalam beratnya pergumulan, beratnya tekanan. Coba kita bayangkan bagaimana itu terjadi dalam
kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, ini penting untuk kita sadari. Karena terkadang kita lupa bahwa ternyata tekanan hidup yang kita alami dari luar, itu kita anggap hal-hal yang biasa saja. Tapi ternyata itu mempengaruhi sikap kita, pikiran kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kalau kamu punya persoalan, kamu punya pergumulan di masa-masa krisis, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi hatimu harus waspada karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka hati kita jangan diselimuti oleh yang negatif. Hati ini harus diselimuti oleh yang positif. Karena hati akan membuat pikiran kita, akal budi kita memaknai satu peristiwa itu berbeda-beda. Kalau hatimu terang, persoalan yang terjadi di luar itu akan membuatmu berpikir positif. Tapi kalau hatimu gelap, negatif emosinya, ada persoalan, kau memikirkannya dengan negatif. Itu fakta. Dan harus kita sadari. Maka bagaimana cara kita menyikapinya? Kita butuh hikmat. Makanya kenapa ada orang setiap kali punya pergumulan, apa kata orang? Apa hikmahnya? Ikon boido, harus bisa kita mengambil hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu dari bahasa Arab, hokmah bahasa Ibrani. Diterjemahkan bahasa Sanskertanya hikmat. Apa itu hikmat? Hokmah, hikmah. Itulah maksudnya ada tujuan di balik peristiwa. Itu hikmah, hikmat. Makanya Tuhan mengizinkan pergumulan ada maksudnya. Tuhan mengizinkan satu persoalan terjadi dalam hidup kita ada tujuannya, ada maksudnya. Jadi kalau kita nggak mengerti apa maksud Tuhan, kita akan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Hodo na sama paresohon. Hodo na mula liling, pergi ko mulak. Saling menyalahkan. Mana tanggung jawabmu? Akhirnya ributlah. Ini yang terjadi pada jemaat-jemaat di perantauan. Ketika mereka saling bertengkar, karena ada di jemaat itu orang-orang kaya yang dalam tanda petik yang jahat, karena mereka menindas yang lemah. Mereka disuruh bekerja di ladang, tapi upahnya dipotong, upahnya ditahan-tahan, sehingga orang-orang yang lemah dan miskin ini gak bisa bertahan hidup. Mereka menjerit, berikanlah hak kami. Kau sudah kukasih kerja aja pun kau udah bersyukur kau. Ini ciri-ciri orang Medan. Selalu melihat segala sesuatu seolah-olah dia yang berkuasa atas orang lain. Makanya susah sekali orang Medan itu move on dari kultur budaya yang ada di Medan. Kalau kita pergi ke jalan raya di Medan, kemudian ada becak motor yang melawan arah, jangan coba-coba lawan. Karena yang salah siapa? Kita, bukan becak motornya. Kalau kita jalan-jalan di Medan kemudian kita disalib atau diserempet sama angkot, jangan salahkan angkot. Kenapa? Banyak ketua di Medan. Semua ketua. Dan sikit-sikit kalau ada persoalan main keroyok. Ini sulit. Dan tabiat ini terbawa dalam persekutuan jemaat. Kalau ada persoalan, yang saling menyalahkan itu paling kuat suaranya untuk mencari persoalan. Dan ini yang terjadi pada jemaat-jemaat pada waktu itu. Makanya ributlah mereka. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa lihat di dalam pasal yang kedua. Itu membuat mereka akhirnya bertengkar. Mereka berselisih. Kenapa? Karena merasa ada yang lebih hebat, lebih baik dari yang lain. Bapak Ibu, benarkah ini sikap-sikap yang terjadi di dalam kekristenan? Jangan sampai ketika ada pergumulan di dalam rumah, bagaimana respon orang tua terhadap anak? Apakah dimarahi? Atau kita evaluasi, kenapa nak? Sebaliknya, ketika suami atau istri juga bertengkar,
Apakah saling menyalahkan? Kamu itu, kamu gak percaya. Akhirnya salah satu mengalami tekanan. Apakah itu adalah keuntungan bagi kita? Itu kerugian. Dan lama-kelamaan respon-respon yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif akan membuat tubuh mengalami hal yang negatif. Ini harus ditinggalkan. Ini harus disadari, harus dimaknai. Kalau saya menghadapi satu bentuk pergumulan apapun, karena semua orang punya pergumulan, maknailah. Terimalah, Tuhan, kalaupun aku harus mengalami ini sekarang, aku tahu ada hikmahnya. Aku tahu ada sesuatu yang Tuhan mau di balik ini. Itu berpikir positif, itu hatimu positif. Maka tubuhmu pun akan merespon yang positif untuk itu. Maka ini yang dikatakan oleh Yakobus, ketika ada pergumulan, ada penderitaan, pencobaan, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Gak masuk akal. Kenapa pergumulan, kenapa penderitaan dan krisis itu harus jadi kebahagiaan? Gak masuk akal Bapak Ibu. Mana ada orang bergumul, mana ada orang menderita, disuruh bahagia. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kita, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan pakai pikiranmu untuk mengerti. Gak masuk akal Tuhan, kenapa aku harus begini? Kamu harus memaknai itu dengan iman. Bahwa di balik rundung duka, di balik tangis, di balik berbagai hal yang pahit, ada hikmahnya. Karena itulah ada pepatah yang mengatakan, molotonggi unang pitor dibodut. Molo paet unang pitor diutahon. Ini terjemahan dari pepatah bahasa Jerman, dalam bahasa Indonesianya, kalau manis jangan langsung ditelan. Kalau pahit jangan langsung dimuntahkan. Karena yang manis dan yang pahit itu bisa dipakai Tuhan sebagai proses pembentukan karakter manusia. Sama seperti anak kerang tadi. Kalau dia menjerit, menolak rasa sakit itu, maka dia tidak akan dengarkan ibunya, maka dia akan naik ke permukaan. Dia tidak menjadi mutiara, hanya kerang yang ada di permukaan. Tapi rasa sakit itu dia bawa mendalam sampai ke dasar laut, dia bergumul membuahkan mutiara yang berharga. Ini sikap yang membuat kita belajar bagaimana kita merespon berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Maka orang Kristen diingatkan oleh Yakobus supaya kita belajar dari petani. Petani itu menjadi contoh yang dipakai oleh Yakobus. Begitulah pengharapan mereka tentang kedatangan Tuhan. Sebab banyak orang Kristen pada waktu itu, karena begitu beratnya pergumulan, karena banyaknya penderitaan, mereka tidak percaya. Mana Tuhan? Sampai kapan kami menderita Tuhan? Katanya kau mau datang, kok enggak datang-datang juga kau tolong kami? Yakobus bilang, hari Tuhan akan tiba. Tuhan akan datang, dia hakim yang berdiri di depan pintu. Digambarkan dengan petani. Kenapa petani? Karena petani juga adalah pekerjaan yang bisa mereka lihat sebagai contoh setiap hari. Petani itu menanam. Dan apa yang ditanamnya itu dia lihat bertumbuh. Dan dia lihat juga hujan, musim gugur, musim semi, itu bisa merontokkan tanaman. Bisa membuat tanaman akan kering dan layu. Tapi Yakobus mau bilang, coba lihat, belajar dari teladan petani. Petani yang pertama melihat dan menemukan proses pertumbuhan itu ketika dia tekun di dalam bagaimana musim gugur, musim semi, dia bertahan. Karena tanah yang dia kelola itu kemudian dia jaga, dia siangi, dia siram. Jadi petani itu bukan pasif bersabar menghadapi perubahan-perubahan musim-musim itu. Orang Kristen juga demikian.
Ada perubahan musim yang kita hadapi, ada musim pergumulan, ada musim kebahagiaan, ada musim masa-masa krisis. Jangan pasif. Jangan hanya berdiam, tapi harus bertindak. Itulah iman. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi nggak bisa hanya berdiam di rumah Tuhan. Beginikah nasibku? Ini bentuk-bentuk berserah tapi bersungut-sungut dan tidak mau bertindak di dalam teladan seorang petani. Tapi petani sekalipun musim itu berganti, mengganggu tanaman, dia tetap bekerja. Dia siangi, dia siram, sampai panen. Masa panen itulah yang dimaksud Yakobus. Kalau kamu menderita, kalau kamu bergumul, tapi terus kau lakukan yang baik, terus lakukan, kau akan melihat Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Itulah hasil. Proses dan hasil. Bapak Ibu, Yakobus memberikan contoh ini supaya kita mudah mengerti tentang bagaimana bertekun sambil melakukan firman Tuhan. Bersabar oke, tabah oke, tapi tidak hanya bersabar dan tabah tanpa berbuat apa-apa. Maka harus bertanya, meminta hikmat, supaya kita jangan salah dalam melangkah dan mengambil keputusan. Ini yang sering sekali membuat orang gak berani melangkah karena dia memikirkan itu sebagai bagian dari persoalan hidupnya. Aduh, bagaimana nanti panitia ini Amang? Karena kita bergumul, panitia saya yakin bergumul. Tapi kalau kita hanya bergumul, tapi tidak di dalam iman dan pengharapan, akan sulit kita menghadapi itu. Maka kita diajarkan di sini bagaimana meresponi berbagai pergumulan yang kita hadapi dengan iman yang berbuat. Iman yang bertindak. Di mana kita bisa mendapatkan kekuatan di dalam persekutuan, di dalam ibadah, di dalam gereja. Karena itulah penulis surat Ibrani bilang, jangan menjauh dari persekutuan atau dari ibadah-ibadah. Karena kalau kita menjauh, kita meninggalkan Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi berbagai pergumulan. Tapi ketika kita semakin mendekat, berdoa, memuji Tuhan, melakukan yang baik, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Di dalam PA Ibu-Ibu beberapa minggu yang lalu, kita membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi kelemahan kita. Maka cara yang paling baik adalah kalau kamu melihat orang yang lemah seperti engkau, tolonglah dia. Maka di saat engkau menolong orang lain, engkau sendiri sedang menguatkan dirimu. Dan itu adalah bentuk dari cahaya yang bersinar untuk orang-orang yang lemah. Itulah nyanyian kita yang kita nyanyikan tadi. Jadi jangan justru kalau kita lemah, kita nggak mau berbuat apa-apa dan kita tidak mau diajak. Ayolah, ikut persekutuan. Ayolah, beribadah. Nggak usahlah. Itu justru akan melemahkan tubuh kita. Karena kita tidak mendapatkan sumber kekuatan, roh, jiwa, dan akal budi kita. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Artinya kalau engkau mau kuat, tidak cukup hanya makanan. Tapi rohmu pun harus kuat dengan cara apa? Di dalam berbagai pergumulan, kamu harus didoakan. Kamu harus memuji Tuhan. Kamu harus saling melayani. Karena itu Paulus mengingatkan orang-orang percaya. Yakobus mengingatkan orang-orang percaya. Yohanes mengingatkan orang-orang percaya. Dan penulis kitab Injil pun mengingatkan orang percaya, Tuhan pasti akan datang. Tapi sebelum Tuhan datang, begitu banyak pun pergumulanmu, banyak pun persoalanmu, kamu harus tetap melakukan kehendak Tuhan. Apa itu? Tetaplah
lihat ada makna, hikmat di balik peristiwa yang terjadi. Tetaplah berdoa, tekunlah. Makanya Paulus bilang, sabarlah dalam kesesakan. Sekali lagi kukatakan, bersabarlah, bersukacitalah dalam segala hal. Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia percaya Tuhan Yesus akan datang. Maka kita orang Kristen pun harus percaya bahwa pergumulan kita itu akan berakhir. Tidak selamanya itu. Jadi unang maho mandele. Orang Batak paling sering sekali memberikan, apa istilahnya? Nasihat. Kalau ada orang-orang yang mandele. Ada yang ingat Bapak Ibu, upasanya orang Batak? Terkait dengan tudos-tudos? Pernah dengar? Atau ada di sini orang Batak Tulen yang masih tahu tentang upasa itu? Saya tidak tahu apakah kita pernah mendengarnya, tapi saya tadi diskusikan sama penatua kita di bawah. Ada yang tahu nggak tentang tudos-tudos itu? Yang bagaimana itu Amang, kata Amang penatua kita. Lah, Amang nggak pernahkah ikut punguan orang Batak, saya bilang. Akhirnya Amang tersebut malu-malu karena mungkin dia juga jarang mendengarkan upasa itu. Saya mau mengambil contoh ini supaya mau mengaitkan dengan konteks orang Batak. Orang Batak itu suka sekali menasehati, tapi kadang-kadang ketika dia bergumul, dia sulit menasehati dirinya sendiri. Apa itu? Saya mau bacakan untuk kita. Hotang do binebe bebe, bukan si Hotang ya, berbeda. Hotang. Nanti kalau kita kira si Hotang, nanti saya dikomplain sama inang muda saya ini. Hotang do binebe bebe, Hotang ni pulos, unang hitam mandele, ay godang do tudos. Jangan kita mengeluh. Nah, ini kata yang tepat. Jangan mengeluh. Karena ada banyak contoh-contoh orang yang lebih sulit hidupnya dari kita. Itu yang sering diungkapkan oleh orang Batak kepada sesamanya kalau punya pergumulan. Tapi kita harus jujur, ketika orang Batak yang memberi nasihat itu juga punya pergumulan, apa katanya? Karena bukan kau yang merasakan, katanya. Berarti upasa itu kadang-kadang tidak bisa kita terima ketika ada pergumulan yang berat terjadi. Maka siapa yang bisa kita dengarkan? Siapa yang bisa lagi mengubah cara berpikir dan hati kita? Selain firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu harus kita taruh di hati kita. Tuhan, kalau aku sekarang mengalami peristiwa ini, aku percaya Engkau punya maksud bagiku. Kuatkan aku Tuhan. Inilah yang membuat kita tekun melakukan yang baik. Gak mungkin kita pasti melakukan yang jahat. Gak mungkin. Kita pasti melakukan yang baik. Apa itu? Seperti anak muda tadi. Ada pergumulannya, justru dia datang dalam persekutuan. Ada seorang ibu juga bilang begini, Amang, anak saya curhat kepada saya. Berat sekali pergumulannya di kampus. Dan dia menangis. Dia bilang, bagaimana aku menghadapi pergumulanku ini Mama? Kenapa nak? Ceritalah. Aku mau melepaskan pelayanan-pelayanan karena beban tugasku di kampus berat. Tanggung jawab di pelayanan juga berat. Bagaimana ini Mama? Sampai dia menangis. Saya bilang sama ibu tersebut, Ibu, itu anak yang benar. Ketika dia mengalami sesak dan pergumulan dalam hati dan pikirannya, dia mencari ibunya untuk menceritakan pergumulannya. Itu benar. Berarti dia punya rasa percaya kepada orang tua. Maka sampaikan kepada dia, Ibu, doakan dia atau bawa dia untuk sejenak rileks ataupun break dari aktivitasnya itu supaya dia bisa
bersyukur, melakukan penyegaran iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak mahasiswa stres, ada banyak mahasiswa bermasalah, ada banyak mahasiswa tertekan di kampus. Kalian tahu apa yang mereka lakukan? Mereka terjebak sama pinjol. Kenapa? Dia nggak mendapatkan dukungan dari orang tua. Dia nggak mendapatkan nasihat advice dari orang tua. Yang dia dengar dan yang dia tahu adalah, kamu punya masalah, jangan takut. Butuh berapa? 5 juta? Kami tidak menawarkan 5 juta, 20 juta. Coba. Hanya modal KTP, dia terima 20 juta. Kemana dia pergi? Ternyata bukan masalahnya makin selesai. Dia terlilit dan dikejar-kejar oleh pinjol. Akhirnya makin berat pergumulannya. Jadi kita harus waspada. Harus waspada. Karena kadang-kadang pergumulan itu enggak tampak. Tapi kita harus mau jujur mengungkapkan apa yang kita alami dalam hidup kita. Inilah gereja. Supaya saling mendoakan, saling menguatkan. Karena kita semua punya pergumulan, tidak ada jemaat yang tidak punya pergumulan. Nata sakwibedo sahita, kan? Banyak orang disimpannya pergumulannya. Kenapa? Karena dia berpikir, gak perlu orang lain tahu. Betul. Tapi jangan salah menilai. Sebab aku bukan seperti yang dulu lagi. Banyak orang gak percaya sama teman-temannya yang seiman. Padahal di gereja selalu duduknya mereka satu bangku, tapi gak percaya. Kenapa? Ada 100 gitu. Karena pengalaman masa lalu membuat kita nggak bisa lagi mengenal teman kita dengan dekat, dan kita nggak percaya lagi untuk cerita sama orang lain. Itulah yang disebut dengan luka batin masa lalu. Kenapa ketawa? Saya mau cerita. Sewaktu kami pulang dari Inagro Tajur Halang, saya bukan mau promosi Inagro, tapi kalau seksi perempuan sama lansia tahun depan mau ke sana, boleh juga itu sebagai salah satu referensi. Tempatnya besar, ada aula, ada juga penginapan. Jadi ketika selesai dari acara itu, saya dipesankan Grab. Kemudian langsung menuju rumah. Saya ngobrol sama drivernya. Drivernya orangnya hitam, kemungkinan dia orang timur, kepalanya botak begitu ya. Jangan langsung kalian kira nanti Amang Manurung, Amang Manurung itu Amangnya, bukan ya. Karena sekarang memang lagi tren memang penampilan yang seperti itu. Besar, agak hitam manis dan rambutnya licin. Kemudian dia cerita, Pak, saya baru jatuh, dia bilang. Kenapa? Jatuh dari mana? Jatuh dari jembatan kecil, dari rumah saya ke rumah orang tuanya itu ada semacam jembatan kecil. Loh, kok bisa jatuh, Pak? Iya, saya dikejar-kejar ayam katanya. Badan besar, hitam, kepala pelontos, dia jatuh sampai pinggangnya itu terkilir gara-gara dikejar. Bapak Ibu jangan ketawa. Karena kadang-kadang kita nggak sadar ada luka batin masa lalu yang membuat kita sebenarnya ketakutan. Saya bilang, Pak, dalam ilmu psikologi itu namanya Bapak mengalami trauma masa kecil sewaktu dipatuk ayam, bukan? Iya betul Pak, betul, dia bilang. Saya waktu kecil pernah dipatuk ayam. Karena tradisi mereka di timur itu suka laga ayam atau sabung ayam. Ayamnya itu beda dengan ayam di tempat kita. Karena ayamnya bisa sampai 0,5 meter atau 1 meter. Itu sangat tajam tajinya. Katanya waktu dia mau tangkap ayam itu mematuk dan menaji dia. Makanya waktu dari kecil dia takut lihat ayam.
Bayangkan dia mau nyebrang ke rumah mamanya, dikejar sama ayam, dia lari dan dia jatuh. Ada banyak orang gak sadar sebenarnya dia mengalami pergumulan itu karena persoalan luka masa lalu yang belum tuntas. Jangankan bapak, saya bilang, Pak, saya waktu kecil dipatuk sama angsa, saya bilang. Tahu bapak apa saya yang dipatuk, saya bilang? Burung saya bilang. Dipatuk angsa itu bagaimana rasanya? Saya setiap kali lihat angsa, saya langsung keringat dingin. Saya ketakutan, saya bilang, kenapa? Angsa itu binatang yang begitu besar waktu saya kecil. Maka sampai sekarang pun dalam bayangan saya takut lihat angsa. Apalagi angsanya sampai begitu mau mengejar. Bapak Ibu, pergumulan, ketakutan, itu kadang-kadang hanyalah bayangan-bayangan pikiran kita dari masa lalu. Yang tanpa kita sadari, itu kita bawa-bawa sampai saat ini. Maka, ini yang dimaksud Yakobus. Kita butuh hikmat yang dari atas. Hikmat itu pertama-tama murni untuk menerangi pikiran kita dan hati kita. Supaya kita bisa bertindak dengan bijaksana atau benar. Makanya kita butuh hikmat Tuhan. Tuhan, apa hikmah? Apa yang kau inginkan dari peristiwa hidupku? Itu yang perlu kita lakukan. Supaya kita ada dalam pilihan yang positif. Kalau tidak, ini akan jadi persoalan. Seperti seorang ibu, di ibadah lansia kemarin, ibu ini bercerita, di usianya yang sudah senja, ternyata belum habis pergumulannya. Jadi jangan kita kira, gak ada pergumulan. Semua orang Kristen sampai akhir hidupnya pun dia akan menghadapi banyak pergumulan. Tapi bagaimana sikap kita? Sabar, melakukan yang positif atau negatif? Kemudian ibu ini bercerita, apa Inang pergumulanmu? Ternyata Inang ini punya pergumulan. Anaknya yang terakhir itu meninggalkan Tuhan Yesus. Anaknya yang terakhir meninggalkan Tuhan Yesus dan itu membuat dia terbeban. Bagaimana Tuhan nanti hidup anakku? Sementara aku sudah tua. Loh, kenapa rupanya anak Inang? Kami bercerita waktu itu. Semua mendengar dan begitu terharu mendengar pergumulan ibu itu. Apa katanya? Amang, mungkin saya yang silap atau salah. Kenapa? Karena waktu saya pergi beribadah, anak saya ini selalu mengantarkan saya ke gereja. Tapi karena dia sibuk kerja, dia tidak mau beribadah. Jadi intinya setiap minggu saya diantar pergi beribadah ke gereja. Tapi dia tidak mau. Saking dongkolnya saya, saking marahnya saya, saking kecewanya saya sebagai seorang ibu, saya bilang, nanti kau jadi halaiyom maho gitu. Bapak Ibu mengerti maksudnya? Nanti kau jadi agama itulah. Apa yang terjadi? Akhirnya ibu itu bilang, lah malah jadi terjadi Amang, katanya. Akhirnya karena itu yang saya bilang, anak saya itu akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Itulah yang perlu kita ambil hikmahnya Bapak Ibu. Inang itu bergumul. Kenapa harus kubilang dulu kata-kata yang begitu? Akhirnya anakku jadi meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi sekalipun suami marah sama istri, jangan keluarkan kata-kata yang kau tidak inginkan terjadi. Sekalipun istri marah sama suami sama anak, jangan keluarkan kata-kata yang kau tidak ingin terjadi pada mereka. Karena kata-kata itu adalah doa. Apalagi kita ucapkan dengan penuh air mata dan sesak. Makanya orang-orang miskin yang ada di zaman itu, kata Yakobus, teriakannya sampai kepada Tuhan. Karena orang-orang kaya pada waktu itu, dalam tanda petik orang kaya yang jahat itu, menindas hak-hak orang miskin. Jadi orang-orang yang menjerit, orang yang berseru sama Tuhan, itu Tuhan dengar.
Tapi jangan sampaikan hal-hal yang kau tidak ingini terjadi. Sampaikanlah yang kau ingini. Supaya itu jadi doa dalam hidup. Bapak Ibu, itu namanya melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mengerti bahwa segala hal yang terjadi dalam dunia ini harus kita respon dengan baik, pujilah Dia, katakanlah yang positif, bernyanyilah, berdoalah, karena itu menimbulkan imun booster untuk tubuhmu. Kalau kau menangis, kalau kau bersedih, kalau kau melakukan yang negatif, itu menurunkan imun dan membuat tubuhmu lemah. Maka Tuhan menuntun kita supaya tetap bertekun, tabah, sabar, tapi sambil melakukan yang baik. Katakan semua persoalan dalam hidupmu. Tapi ku mengerti sekarang. Kami ajak ibu itu bernyanyi karena dia udah menangis. Berat kali pergumulanku, Amang Pendeta, katanya. Saya bilang, Inang, semua belum terlambat. Kalau kau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah air matamu menjadi sukacita karena Tuhan senantiasa menyertai. Bapak Ibu, pergumulanmu itu akan diubah Tuhan menjadi mutiara kalau kau sabar, kalau kau tekun melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau pergumulanmu kau lakukan dengan yang negatif, kau nggak akan menemukan mutiara. Yang kau temukan adalah duka, nestapa, dan lara. Maka lakukan yang berkenan. Bang Jos, mari kita mainkan. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Kita nyanyikan, Bang. Bapak Ibu nyanyikan lagu ini. Banyak persoalan yang gak kita ngerti, tapi akan indah bersama Tuhan. Memang berat, bersyukur, tapi akan indah. Katakan dalam hidup, Di dalam hidupku, walau ku tak tahu, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. dulu ku tak tahu Tuhan, Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, berat ku rasakan, hati menderita, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. tapi katakan setelah firman Tuhan ini kita dengar, kini ku mengerti, Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku, Kau tolong padaku. kini ku melihat, Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. kini ku melihat, Dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak Ibu, apakah kita percaya pergumulan kita diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang indah? Amin.
Maka mari kita sama-sama melakukan yang Tuhan mau, tetap berpikir positif, tetap melakukan yang baik, karena itulah kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu sebagaimana yang disampaikan oleh Yakobus kepada jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu yang mengalami berbagai pergumulan berat, kesusahan, penderitaan, siksa dan aniaya, sampai mereka tidak lagi tahu kapan Tuhan akan datang. Karena itu Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan pasti akan datang untuk melihat kami di dalam segala pergumulan kami. Dan kami mau membawa semua pergumulan kami Tuhan kepadamu, supaya kami semua Tuhan mampukan hati dan pikiran kami menjadi positif, melakukan yang baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, jangan biarkan kami terpengaruh oleh berbagai tekanan-tekanan dari luar, baik persoalan di dalam pekerjaan, di sekolah, di kampus, bahkan segala hal yang membuat kami begitu bergumul. Karena kami tahu Tuhan, kami manusia lemah. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan kami mau melakukan firman-Mu, supaya kami juga senantiasa Tuhan sertai dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam segala keberadaan mereka, di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang senantiasa memampukan mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan kami mau menyerahkan semua jemaat ke dalam tangan-Mu. Di dalam suka, duka, Tuhan yang senantiasa menghibur, di dalam kebaikan dan di dalam hal yang tidak baik sekalipun, Tuhan yang tetap menyertai. Bapa, kami pun bersyukur untuk setiap jemaat yang berulang tahun. Kami membawa Ibu Cahaya Samosir, Saudari Mary Nababan, Amang Penatua Haris Pahala Manalu, di dalam sukacita mereka boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami tahu Engkau yang senantiasa menyertai. Maka berkatilah mereka untuk senantiasa terus menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan rancangkan di dalam pekerjaan, di dalam tanggung jawab, di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Maka biarlah di sepanjang minggu ini kami semuanya ada di dalam cinta kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita kembali bersukacita, kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari KJ 369A ayat 1 dan 3. Yesusku